Kita mulai ya. Mudah-mudahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya selesai gitu ya. Soekarno-Hatta gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi seperti biasa pakai salam dulu toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga, Anda sudah baca PowerPoint-nya. Yang PowerPoint bagian atas itu tentang materi sebelumnya ya, yang ada di video. Kemudian yang di bawah itu materi baru. Nah, Anda saya persilakan memilih materi yang mana saja untuk kemudian kita diskusikan. Hari ini mungkin kita akan diskusi 5 orang atau 4 orang. 2 kelas A, 2 kelas B. 2 kelas A, 2 kelas B. Ya, 4 orang saja. Kalau kebanyakan nanti bosen ya. Oke. Kita mulai dari kelas A. 1 orang dari kelas A. Perintahnya apa? Tulis di kertas. Tulisnya di kertas bergaris ya. Jadi hati-hati membaca perintah. Mana Abdul Rojak? Bisa ya, minta kursi Abdul. Maju ke depan. Ya. Pegang ini. Kita akan dengarkan dari, silakan duduk. Ya, kita akan dengarkan dari Abdul Rojak materi apa yang menurut dia perlu didiskusikan ya. Silakan Mas Abdul Rojak, materi apa yang perlu kita diskusikan hari ini? Santai aja ya. Kamu punya PowerPoint-nya tuh? PowerPoint-mu buka yang ada di gadgetmu. Jadi nanti kita lihat slide yang keberapa yang mau kita diskusikan. Jadi kita nanti lihat beliau minta diskusi di slide keberapa, nah itu yang kemudian kita diskusikan ya. Ayo cepat. Slide keberapa? Itu ada angkanya tuh di. Misalnya slide keempat tentang public speaking gitu ya. Slide ketujuh tentang seminar negosiasi, International Negotiation Tournament. Mungkin tadi slide yang keras suaranya biar yang lain dengar. Slide keberapa? Sebutkan slide keberapa, nanti baru masuk substansinya ya. Lihat aja di HP-mu, kamu kan punya HP. Di slide keberapa? Kalau kertasmu itu membingungkan, nggak usah dilihat lagi. Langsung kau lihat HP-mu aja, Pak, kita diskusi slide kesekian. siapa? Slide keberapa? Oke, teman-teman. Di sini kita akan membahas slide ke-5, berikhtiar membangun kualitas. Slide ke-5. Ya, Ntar kita lihat dulu, jangan-jangan kau salah. berikhtiar membangun kualitas. Berikhtiar membangun kualitas. Oke, apa yang mau kita diskusikan, Mas? Panggilanmu Rojak. Siap. Boleh tuh? Rojak. Ya. Rojak atau Rajak? Razak, Pak. Razak. Z. Iya, Z. Rojak, ya. Razak. Oke, apa yang mau kita diskusikan, Mas Razak? Berkaitan dengan berikhtiar membangun kualitas. Ya, apanya yang mau didiskusikan? Itu kan banyak sekali keterangannya itu. Ada fotonya lagi ya, masa kita diskusikan fotonya? Yang mana yang mau kita diskusikan? Untuk kompetensi, Pak. Kompetensi. Apanya yang mau kita diskusikan? Kompetensi ada 4 ya, critical thinking, collaboration, communication, creativity. Mana yang Kalau semua, Pak, lebih bagus sih, Pak. lebih bagus semua? Oke.
Kalau gitu kita habiskan aja satu slide ini ya. Berikhtiar membangun kualitas. Jadi slide ini semacam pesan begitu dari saya sebagai sahabat, sebagai senior, sebagai dosen. Saya ingin mengajak Anda untuk terus membangun kualitas Anda. Nah, untuk membangun kualitas, pertama perhatikan literasi. Literasi itu bacaan. Perhatikan bacaan Anda ya. Anda membaca buku apa yang kemudian buku itu bisa membuat Anda semakin hebat, terutama di bidang karir Anda, karena Anda kan akan berkarir di bidang pertanahan. Maka kemudian baca buku-buku yang bisa mendukung karir Anda di bidang pertanahan. Itu dari segi karir pertanahan. Bisa juga Anda baca buku-buku yang membangun motivasi ya. Bisa juga Anda baca buku-buku agama yang memperkuat motivasi. Jadi baca buku-buku agama sesuai dengan agama Anda masing-masing yang memperkuat motivasi Anda. Baca buku motivasi agar Anda semakin termotivasi, dan baca buku-buku pertanahan agar Anda ahli di bidang pertanahan. Nomor 1 literasi. Nomor 2 kompetensi. Kompetensi itu artinya kemampuan Anda untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Kompetensi itu kemampuan Anda untuk melakukan suatu tugas tertentu. Tugasnya apa? Oh, tugasnya melakukan layanan pertanahan. Tugasnya apa? Oh, tugasnya melaksanakan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Tugasnya apa? Tugasnya reforma agraria. Tugasnya apa? Melaksanakan pengadaan tanah. Itu kompetensi ya. Keahlian Anda. Nah, untuk bisa punya keahlian semacam itu, maka ada nasihatnya. Nasihatnya pertama adalah critical thinking. Berpikir kritis. Setiap Anda mengikuti perkuliahan, perhatikan yang materi yang diajarkan dosen. Nanti dosen kalau dia sempat, dia akan bilang bagian mana yang perlu kita diskusikan, bagian mana yang Anda bingung. Nah, Anda punya kesempatan untuk berpikir kritis di situ. Anda boleh mengkritik kebijakan pertanahan yang ada sekarang, untuk kemudian Anda tawarkan kebijakan baru, atau Anda bertanya ke dosennya, Pak, apakah ada upaya baru untuk memperbaiki situasi sekarang? Ya, itu bagian dari critical thinking, berpikir kritis. Kemudian berikutnya collaboration, kemampuan bekerja sama. Ya, Anda bekerja sama dengan sahabat Anda satu kelas, nanti antar kelas, nanti satu angkatan, antar angkatan, terus nanti berkembang begitu sampai kemudian Anda bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan kompetensi Anda. Contoh, kalau nanti Anda selesai diploma 4, Anda kan nggak bisa sendirian. Untuk bisa dapat proyek, Anda harus kerjasama dengan alumni STPN yang ada di kantor pertanahan. Berarti kan itu kolaborasi. Nanti alumni yang ada di kantor pertanahan akan kerjasama lagi dengan sahabat-sahabat yang ada di Pemda dan lain sebagainya. Jadi itu pengertian kolaborasi. Kemudian komunikasi, ya. Anda punya kemampuan komunikasi, punya kemampuan menjelaskan jalan pikiran Anda. Kalau sekarang Anda belum punya kemampuan seperti itu, sabar, pelan-pelan. Nanti kita akan latih sampai Anda bisa punya kemampuan komunikasi. Nah, itu nanti baru kelihatan, mahasiswa STPN itu baru kelihatan hebat pada saat semester 8. Ya, semester 8 itu dia akan tampil di depan umum, dia ngomong soal idenya, itu yang disebut dengan seminar proposal ya. Dia akan ngomong soal ide dia, kemudian dia sampaikan dengan baik, dia ke lapangan, dia ngomong dengan banyak pejabat di lapangan, dia bikin skripsi, kemudian dia sampaikan skripsi di hadapan dosen penguji. Dosen pengujinya 3 orang dan rata-rata kan asosiat profesor. Jadi pasti lebih lama-lama hebat kemampuan Anda ya. Jadi itu dilatih. Jadi kalau sekarang belum punya kemampuan, pelan-pelan akan punya kemampuan. Yang berikutnya adalah kreativitas ya. Anda harus kreatif. Nah, kalau Anda dikasih tugas dengan kertas HPS, kalau kertas bergaris itu bukan kreatif, itu menyalahi tugas ya. Kalau dikasih tugas yang kertas HPS tetap dengan HPS. Nah, kreatifnya mungkin tulisannya jadi lebih bagus, materi yang akan dibahas menjadi lebih tepat ya. Pengertian kreatif begitu. Kemudian yang berikut, yang ketiga, karakter. Karakter itu sifat Anda sebagai individu, sebagai manusia. Nah, di sini ada nasihat. Nasihat saya adalah usahakan Anda menjadi orang yang religius nasionalis. Anda tetap menjadi orang yang saleh sesuai dengan agama masing-masing, dan kemudian menjadi orang yang nasionalis. Anda saleh sesuai dengan agama Anda masing-masing, kesalehannya sesuai dengan agama Anda masing-masing, tetapi Anda juga cinta tanah air. Karena kan cinta tanah air bagian dari kesalehan juga. Cinta tanah air itu karena Anda ingin bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mentakdirkan Anda di Indonesia, gitu ya.
Jadi itu religius nasionalis. Yang kedua, mandiri kolegial. Ada hal-hal yang Anda harus mandiri. Bikin tugas seperti ini mandiri, tapi nanti ada tugas kolektif. Anda dibikin menjadi satu tim gitu, 4 orang satu tim, bikin pengukuran di jalan di depan STPN, nah itu berarti kolektif. Jadi ada kalanya Anda mandiri, mampu mengerjakan sendiri, ada kalanya Anda harus kolektif. Orang menyebutnya kolegial ya. Maka kemudian disebut dengan istilah mandiri kolegial. Kemudian harus objektif. Objektif itu Anda ngomong, bicara, berpendapat sesuai data, sesuai fakta. Jangan halu, jangan menghayal ya. Sesuai data, sesuai fakta. Nah, yang berikutnya informatif. Kalau Anda ngomong sesuai data, sesuai fakta, maka kemudian Anda informatif, memberi penjelasan supaya orang lain jelas, supaya orang lain mengerti apa yang Anda maksud ya. Itu yang kemudian nanti nyambung dengan yang di bagian atas yang komunikasi itu. Ya, itu Mas Razak ya. Slide yang kelima. Ada lagi? Ada yang ingin punya pendapat lain, silakan. Di slide kelima, kalau ada yang punya pendapat lain, kita share ya, kita berbagi. Kalau ada, silakan hands up ya, angkat tangan. Kalau nggak ada, lanjut Mas Razak. Slide keberapa? Lanjut Pak, mungkin di slide keempat. Ini sangat. Slide keempat. Ya, malah. Ini sangat penting sekali. Oke, malah dia naik ke atas ya. Slide keempat. Slide keempat ini tentang cara belajar. Cara belajar yang efektif ya. Jadi pengalaman saya belajar harus mengerjakan sesuatu, harus nulis. Saya paling senang bikin tugas karena memang itu lebih cepat masuk memori saya. Kan saya sudah cerita ke Anda ya, saya itu tipe orang yang tidak suka hafalan, tidak suka hitungan. Saya nggak suka menghafal tapi juga tidak suka menghitung. Maka pekerjaan paling mudah itu kan mengerjakan tugas. Kalau tugas kan dipaksa. Kan nggak mungkin saya bilang saya menolak melaksanakan tugas, bisa dapat E ya. Maka kemudian melaksanakan tugas itu bagian dari hal penting dalam belajar. Nah di dalam gambar itu, di segitiga itu di bagian bawah ada doing the real thing. Nah doing the real thing itu mengerjakan tugas. Itu tingkat memorisasinya, kemampuan Anda mengingat itu 80%. Jadi kalau Anda mengerjakan tugas kayak seperti hari ini, kita diskusi tentang slide-slide tertentu, itu memorinya 80%. 80% beliau akan ingat slide kelima, slide keempat. Nanti siapa lagi ingat slide sekian, slide sekian ya. Jadi itu tingkat memorisasi ya. Kalau membaca hanya 10%. Ini ada hasil penelitian ini ya. Kalau Anda membaca, Anda hanya ingat 10%. Kalau Anda mendengar, ingatnya 20%. Kalau melihat gambar, 30%. Melihat gambar pada pameran 50%, berpartisipasi dalam diskusi 70%, yang paling tinggi 80% itu doing the real thing. 80%, oh 90 ya? Oh ya sorry 90%. Jadi doing the real thing, melaksanakan tugas. Makanya saya paling senang walaupun hanya selembar 2 lembar kita bikin tugas ya. Supaya Anda punya kemampuan mengingat 90%, sehingga nanti ketika akan ujian nggak perlu sibuk SKS, sistem kebut semalam itu ya. Semua mata kuliah dihafal dalam 1 malam, kan bisa panas kepala kita. Jadi cara saya belajar dulu gitu, pokoknya tugas dilaksanakan, besok pagi mau ujian, malam ini dulu kan bioskop masih banyak di Jogja. Malamnya saya nonton bioskop. Orang lain belajar, saya santai, yang penting tugas sudah saya laksanakan. Nah ketika ujian itu seperti mengalir di kepala itu. Kadang-kadang tangan itu belum sempat nulis, ini sudah pengen keluar jawaban itu. Ya, jadi itu doing the real thing itu 90% masuk di otak kita. Berikutnya slide berapa lagi? Habis? Masih banyak Pak. Wah, satu lagi aja, nanti yang lain nggak kebagian. Satu terakhir. Mungkin ini Slide keberapa? penting juga nih Pak, slide keempat public speaking. Slide keempat, oh ya. Itu Pak, sudah. Ya, public speaking ya. Jadi kamu 345 ya? Iya. Oke, public speaking. Public speaking itu kemampuan berbicara di depan umum. Sangat penting Pak. Ya, itu nanti ketika tadi saya bilang, nanti Anda baru kelihatan hebat ketika semester 8. Itu hebat sekali tuh, tampil. Anda coba lihat senior-senior yang akan diwisuda itu kan semester 8. Kan sudah kelihatan hebat ya. Ya tadi saya bilang, Anda bisa berbicara di depan umum, dan untuk bisa bicara di depan umum ada bekalnya tuh.
Anda harus punya kemampuan membaca, Anda punya kemampuan mendengar, Anda punya kemampuan melihat. Nah itu nanti diajarkan di semester 5. Kemampuan membaca, kemampuan mengobservasi, mengamati data lapangan, itu diajarkan di semester 5. Nanti ketemu saya di mata kuliah metodologi penelitian. Ya, kita akan bicara bagaimana mengamati di lapangan, bagaimana mendengar masyarakat bicara, bagaimana menyampaikan hasil pengamatan Anda dalam sebuah kesempatan gitu ya, baik lisan maupun tertulis. Itu nanti di semester 5. Jadi dilatihnya di semester 5, nanti Anda kelihatan hebat di semester 8. Bagaimana dengan semester 6? Semester 6 nanti Anda akan mengikuti kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu semester 6 dan semester 7. Itu Anda akan ditempatkan di kantor pertanahan. Kan berarti kan Anda kan speak tuh, ngomong dengan orang pertanahan, ngomong dengan masyarakat. Jadi pokoknya Anda betul-betul akan dipaksa untuk punya kemampuan public speaking ya. Jadi happy aja, santai, ikuti prosesnya, jangan terburu-buru, jangan tadi saya pernah bilang jangan cepat pengen diwisuda, kan baru semester 1 ya. Biar mereka yang diwisuda dulu, Anda belakangan itu ya. Nah, gladinya boleh ya, kalau ikut gladi, tapi wisudanya jangan. Supaya nanti kemudian ikuti prosesnya dan begitu semester 8 baru kelihatan hebat. Hampir semua mahasiswa saya hebatnya di semester 8. Ya, mohon bersabar. Oke, Rasak saya pikir cukup ya. Siap. Ya, yang lain biar kebagian. Mari itunya kertasnya. Lain kali buat di APS ya. Siap. Oke, thank you Rasak. Kasih Pak. Yuk, kelas A sudah. Sekarang saya pengen lihat kelas B. Kelas B. Kita lihat namanya. Ramadan Tito Sinar Patekah ya. Mana? Ramadan Tito mana? Ramadan Tito. Ya, maju Mas. Bawa HP-nya ya, bawa gadgetnya. Silakan duduk. Panggilannya Ramadan. Ya, Tito. Oh, panggilannya Tito. Ya. Silakan buka PowerPoint-nya Mas Tito. Kita mau diskusi slide yang keberapa? Gak usah lihat teksnya ya. Teksnya banyak sekali kata-katanya ya. Langsung aja. Benar Pak. Mudah-mudahan sebelum asar sudah selesai. Ya. Ayo cepat Tito, yang lain udah nggak sabar. Jangan kalah sama asar, keburu asar. Hal yang mau saya Slide keberapa? Slide aja biar lebih enak. yang ideologi terbuka. Slide keberapa itu? Ada angkanya nggak? Nggak ada Pak. Ada. Ideologi terbuka. Ya. Ideologi terbuka slide keberapa? 53. Oke. Ideologi terbuka, slide 53 ya. Ideologi terbuka dicerminkan oleh adanya penggalian cita-cita yang telah ada di masyarakat. Nah, dalam konteks ideologi terbuka ini, maka Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Oleh sebab itu gambar Pancasila ada di sebelahnya di slide itu ya. Ideologi terbuka dicerminkan oleh adanya penggalian cita-cita yang telah ada di masyarakat. Cita-cita yang ada di masyarakat itu artinya masyarakat sudah sejak dulu berpikir tentang itu, meskipun mereka belum ngomong soal Pancasila. Saya pernah kasih contoh Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit sudah ngomong soal Pancasila meskipun tidak menyebut kata Pancasila. Mereka sudah sejak dulu bicara tentang agama. Ya. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya. Kenapa mereka hebat? Karena mereka berhasil menjadikan agama sebagai alat pemersatu. Padahal kan agamanya beda itu ya. Hindu dengan Buddha kan dua agama yang berbeda. Tapi mereka berhasil menjadikan mereka sebagai alat pemersatu. Tidak menjadi alat pemecah belah ya. Itu baru bicara tentang religius, sila pertama. Sila kedua kemanusiaan juga begitu.
Ya, nanti Anda baca bagaimana kisah para raja di masa itu, bagaimana mereka membantu rakyatnya, terutama ketika ada bencana. Ya, jadi itu. Jadi ideologi terbuka diterminkan oleh adanya penggalian cita-cita yang telah ada di masyarakat. Ideologi terbuka bukanlah berisi cita-cita dari kelompok tertentu yang ada di masyarakat. Bukan berisi cita-cita tertentu yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu Anda menjadi maklum, ya, Anda harap maklum ketika persidangan di BPUPK itu sangat ketat. Ya. Pengertian ketatnya itu bukan ketat dalam pengertian administrasi, tapi ketat dalam pengertian substansi. Bagaimana perdebatan antara Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, dan anggota yang lain. Itu karena mereka memang ingin menyusun sebuah dasar negara yang tidak hanya mewakili golongan tertentu. Nah, kemudian nanti Anda bisa lihat sejarahnya. Ada Piagam Jakarta, bagaimana kemudian Piagam Jakarta dikritik oleh Muhammad Hatta, dan kemudian direvisi, dan kemudian muncul naskah Pancasila seperti yang kita pahami sekarang. Ya, itu menunjukkan bahwa para tokoh kita itu memperjuangkan suatu konsep dasar negara yang tidak mewakili kelompok tertentu, tetapi harus mewakili semua kita, ya, semua orang yang ada di Indonesia, begitulah ya. Kemudian penerapannya harus terukur dan secara gradual. Gradual itu artinya pelan-pelan. Oleh sebab itu ada konsep memasukkan nilai-nilai Pancasila melalui sistem pendidikan. Ya, jadi dilakukan lewat sistem pendidikan, bukan sistem kamp konsentrasi. Kalau kamp konsentrasi itu seperti yang di Uighur itu. Jadi dalam rangka menanamkan paham komunis terhadap orang-orang Uighur yang non-komunis itu, maka mereka dimasukkan ke kamp konsentrasi, dipaksa untuk paham tentang komunisme versi Cina. Ya. Nah, kita kan nggak gitu. Anda tidak dimasukkan ke kamp konsentrasi, tapi diajarkan lewat konsep pendidikan, diperdebatkan di kelas, bahkan ada seminar-seminar tentang Pancasila untuk diperdebatkan gitu ya. Itu pengertian gradual. Ideologi terbuka diterapkan secara persuasif lewat bujukan, ya, lewat bujukan melalui pencerahan pada masyarakat. Itu yang dimaksud dengan slide ini. Ada pertanyaan? Ada hal yang perlu kita diskusikan dari keterangan itu, Mas? Ada? Enggak? Enggak ya? Ada pendapat lain? Ada pertanyaan, pendapat lain? Silakan. Kita sedang bahas slide nomor 53. Ya, silakan Mas. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Ini kan yang kami bahas terkait ideologi terbuka. Oke. Tidak kalau kita bahas juga terkait ideologi tertutup. Ya. Jadi jangan sampai misal hari ini Ya. milenial terpapar paham-paham ideologi yang menyimpang dari ideologi Pancasila. Ya. Ini seperti contoh kemarin barisan organisasi terlarang HTI itu telah dibubarkan karena ada indikasi bahwa organisasi terlarang itu menyebarkan paham-paham di luar paham-paham ideologi Pancasila. Ini juga didapati melalui jalur-jalur sekolah. Walaupun misal organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah, tapi orang-orangnya yang akan menyebarkan paham-paham itu sangat penting untuk kita secara bersama-sama menangkal paham-paham ekstrem kiri yang dimaksud dalam tanda kutip. Sesuai dengan ideologi Pancasila. Apakah ini untuk kita edukasi terhadap kaum milenial, kami sekarang ini milenial, untuk bahaya terkait paham ekstrem kiri radikal. Satu contoh terkait hati yang tidak sepaham dengan ideologi Pancasila. Terima kasih. Ya, pertama saya ingin meluruskan petanya dulu. Peta ideologi, mana kiri, mana kanan. Ya. Nggak boleh salah menyebut. Kalau itu berkaitan dengan religiusitas tertentu, itu paham kanan mereka menyebutnya. Secara ilmu disebut paham kanan. Paham kiri itu komunisme dan sejenis itu. Jadi kalau Anda menyebut HTI, berarti kita sedang berhadapan dengan paham kanan. Nanti kalau kita ngomong komunis, berarti kita berhadapan dengan paham kiri, gitu ya. Nah sekarang kan pertanyaannya bagaimana agar sahabat-sahabat kita kaum milenial ini, generasi milenial bisa berpegang teguh pada Pancasila. Nah, orang-orang milenial itu, generasi milenial itu generasi yang logis, rasionalis. Ya, cirinya orang milenial itu logika dan rasional. Mereka akan menolak ideologi yang dogmatis. Oleh sebab itu, menurut saya menjadi penting untuk menunjukkan pada generasi milenial bahwa Pancasila itu logis dan rasional.
Oleh sebab itu di awal pertemuan saya bilang Pancasila itu sumber motivasi dan sumber inspirasi. Saya tidak bilang mari kita anut Pancasila sebagai agama, enggak. Dan saya enggak akan bilang bahwa ayo kita gunakan Pancasila sebagai doktrin, enggak juga. Saya bilang mari kita gunakan Pancasila sebagai sumber motivasi dan sumber inspirasi. Bahwa kalau Anda berpancasila, Anda akan jadi orang yang religius, apapun agama Anda. Bahwa kalau menjadi orang yang berpancasila, Anda akan menjadi orang yang humanis, dan itu disenangi banyak orang. Bahwa kalau Anda menjadi orang yang berpancasila, Anda akan menjadi orang yang nasionalis, dan itu tidak melanggar kaidah agama apapun. Bahwa kalau Anda berpancasila, Anda akan menjadi orang yang demokratis, itu disenangi banyak orang, memudahkan Anda mengambil keputusan. Bahwa kalau Anda berpancasila, Anda menjadi orang yang populis, itu penting dalam rangka pengabdian Anda kepada masyarakat. Jadi itu kan logika semua. Yang saya sampaikan kan logika, logis dan rasional. Jadi menurut saya, mari kita ajak teman-teman sahabat milenial itu menggunakan logikanya, menggunakan gaya berpikirnya yang sangat rasional itu dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Bukan sekedar doktrin. Kalau doktrin itu kan dihafal. Dan juga jangan dijadikan sebagai agama. Agama itu kan disembah. Kita tidak menyembah Pancasila dan kita tidak menjadikan Pancasila sebagai doktrin, sebagai mantra. Kalau ada kecelakaan, mantra kita baca, enggak. Orang tabrakan kalau kita bacakan Pancasila malah stres dia. Ya? Jadi Pancasila itu bukan doktrin dan bukan agama. Pancasila itu sumber motivasi dan sumber inspirasi. Kalau kemudian Anda bertanya, Pak Aris, kan ada yang bilang Pancasila itu dasar negara. Iya, itu kan administrasi kebangsaan. Administrasi kebangsaan kita menuntut itu. Kita kita nggak melanggar juga dan kita nggak menentang itu. Bahwa Pancasila dasar negara, nanti ada di slide kesekian itu ya. Pancasila pandangan hidup bangsa, kita terima. Tapi kita ingin yang lebih. Generasi milenial itu generasi yang lebih. Mereka nggak puas dengan nilai-nilai yang diajarkan para nenek moyangnya itu. Mereka ingin sesuatu yang lebih dan itu lebihnya. Bahwa Pancasila itu sumber motivasi dan sumber inspirasi. Begitu ya Mas? Ya, ada yang lain supaya kita bisa diskusi banyak hal. Masih di slide yang tadi. Slide yang keberapa itu? Saya malah lupa angkanya ya. 53. Ada yang punya pendapat lain yang bisa memperkaya atau mengkritisi? Ya, silakan. Ada? Kalau nggak ada kita nggak ada. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Slide keberapa lagi Mas? Ini baru slide pertamamu ya, jatahmu 3 ya. Slide berapa lagi? Yang tertutup lagi. Yang tertutup sebaliknya aja ya supaya lebih gampang. Kalau tadi terbuka seperti itu, yang tertutup sebaliknya. Kalau pengen tahu seperti apa yang tertutup, Anda bisa lihat Korea Utara ya. Kan Anda kan senang drama Korea ya? Iya Pak. Senang dengan drama Korea, maka lihat juga Korea Utara. Itu kan ideologinya tertutup. Bagaimana sangat ketat mereka menjaga ideologi itu ya. Ya, silakan. Ideologi tertutup itu ada ditempuh dengan cara indoktrinasi. Itu kenapa harus ditempuh dengan cara itu? Mengapa harus ditempuh dengan cara indoktrinasi? Kita lihat Korea Utara ya. Mengapa orang Korea Utara itu diindoktrinasi agar bersedia melaksanakan ideologi yang dianut oleh negara Korea Utara? Karena tanpa itu mereka akan melepaskan ideologinya. Mengapa mereka ingin melepaskan ideologinya? Karena ideologi itu belum mampu. Saya bilang belum mampu ya. Belum mampu mensejahterakan mereka. Korea Utara itu nanti kalau Anda baca orangnya lebih miskin dibanding Korea Selatan. Ya. Jadi mereka harus dijaga dengan indoktrinasi agar tidak kemudian nyebrang ke Korea Selatan. Nah itu kan teknik indoktrinasi. Harus hafal, kalau nggak hafal dihukum. Kemudian perbatasannya dijaga ketat. Kalau nggak dijaga ketat mereka semua lari ke Korea Selatan. Karena Korea Selatan lebih sejahtera daripada Korea Utara ya. Itu. Ada lagi yang lain? Jadi tinggal kebalikannya dari ideologi terbuka ya. Slide terakhir ketiga apa Mas? Ideologi memperkuat identitas rakyat. Slide keberapa? 55 ya. 55. Pancasila sebagai ideologi 56. Ideologi memperkuat. Ideologi memperkuat identitas rakyat. Oke. Di slide ke-56 itu ada, saya mengutip pendapat dari Howard ya. Howard menyatakan
bahwa bagi negara-negara yang baru merdeka, maka ideologi berfungsi sebagai sesuatu yang mampu memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Memperkuat dan memperdalam identitas. Jadi menurut Howard itu, ideologi mampu memperdalam dan memperkuat identitas kebangsaan suatu negara atau suatu bangsa. Mengapa Vietnam menang lawan Amerika? Karena dia menganggap bahwa komunisme sebagai ideologi itu adalah ciri kebangsaan mereka. Dan cirinya komunisme itu kan militansinya tinggi, ya. Jadi orang Amerika itu kan stres, tentara Amerika begitu datang lihat orang Vietnam yang kecil-kecil itu malah stres. Jadi itulah menunjukkan pendapat Howard ini benar bahwa ideologi berfungsi sebagai sesuatu yang mampu memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya, identitas suatu bangsa, terutama di negara-negara yang baru merdeka. Vietnam hebat, dia punya identitas komunis. Singapura hebat, dia punya identitas kapital liberal. Apalagi Indonesia hebat karena punya identitas Pancasila. Mungkin ada lagi negara lain yang hebat. Jadi ideologi itu menjadi identitas, ya, terutama bagi negara-negara yang baru merdeka. Sudah cukup itu saja. Oke, terima kasih Mas. Silakan kembali ke tempat. Ya. Berikutnya dari kelas A, Ardiansah. Ya, maju ke depan Mas. Ini terakhir dari kelas A ya, orang kedua. Kan nggak boleh ada orang ketiga katanya. Orang kedua. Ayo Mas Ardiansah, slide keberapa? Izin Pak. Ya. Tadi sebenarnya saya yang slide nomor 5 sudah disampaikan sama ini ya Pak ya. Ya. Sama yang pertama. Terus Pak, saya kebetulan saya sudah ini Pak download yang buku Tanah Hutan Rakyat Pak. Ya. Berarti slide keberapa itu? Saya ke 12 Pak. Slide ke 12. Oh, iya, oh ya, terus Pancasila apa yang Pancasila dalam agraria atau pertanahan Pak. Iya, terus Begini Pak, kalau dari sana ya, baca ya Pak ya. ya. Di Tanah Hutan Rakyat itu kan lanjutan dari praktikum ya Pak ya. Laporan-laporan praktikum tentang intervensi stakeholder terhadap daerah kawasan hutan Pak. Ya, Pak. oke. Nah, pertama Pak saya tanya ini Pak, tanah hutan rakyat itu sama nggak Pak dengan kawasan hutan? Oke, langsung saya jawab dulu ya. Pak. Apakah tanah hutan rakyat sama dengan kawasan hutan? Jawabannya tidak. Tanah hutan rakyat itu adalah tanah milik rakyat yang dihutankan oleh rakyat. Jadi masyarakat, nama desanya Kalimendong ya, nama desanya Kalimendong. Masyarakat desa Kalimendong itu punya tanah dan tanahnya itu berlereng, berbukit-bukit. Nah, tanah itu yang oleh mereka dihutankan, maka disebut sebagai tanah hutan rakyat. Tanahnya tanah rakyat, hutannya hutan rakyat. Beda dengan kawasan hutan. Kawasan hutan itu dikelola oleh negara ya. Kalau di Pulau Jawa namanya perhutani, di luar Jawa namanya inhutani. Oke, apalagi? Yang kedua? Yang kedua itu Pak, kalau dari intervensi dari stakeholder ya Pak ya, kalau dari laporan itu Pak, stakeholdernya itu dari masyarakat atau dari ini Pak, Pemda setempat itu untuk perkumpulan masyarakat atau dengan intervensi ini Pak apa? Kebijakan Oke. dari Pemda gitu Pak. Sekarang stakeholder itu artinya pengampu kepentingan. Stakeholder itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya pengampu kepentingan. Artinya pihak mana yang punya kepentingan di tanah hutan rakyat. Pertama tentu rakyat yang bersangkutan, masyarakat punya kepentingan agar dia bisa hidup sejahtera dengan menggunakan tanahnya. Tanahnya itu ditanami salak dan albasia. Jadi tanaman albasianya itu umurnya bisa 8 tahun baru bisa dipanen. Nah, untuk panen yang harian itu salak. Nah, itu masyarakat, itu stakeholder pertama itu masyarakat. Yang kedua pemerintah desa. Nah, kemudian berikutnya baru yang di luar itu yaitu pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kementerian Kehutanan. Apa peran masing-masing stakeholder? Pemerintah desa kemudian menginisiasi
mengajak, memperkenalkan masyarakat agar membentuk asosiasi. Asosiasi itu perkumpulan. Maka kemudian dibentuk APHR, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat. Nah, apa gunanya punya APHR? Agar bisa dari APHR itu bisa dibikin koperasi untuk membantu permodalan, bisa pelatihan dalam rangka budidaya salak dan budidaya albasia, bisa untuk mengurus perizinan, terutama perizinan ekspor kayu albasia. Karena kan dia harus disertifikasi kayunya itu, agar kemudian tidak ditolak ketika diekspor. Banyak ya, itu peran pemerintah desa. Bagaimana Kementerian Kehutanan? Kementerian Kehutanan berperan dalam memberikan kredit, namanya kredit tunda tebang. Jadi kalau Anda punya albasia umurnya baru 5 tahun, jangan ditebang. Kalau Anda butuh uang, ambil kredit, nanti kreditnya dibayar sesudah albasianya umur 8 tahun dan ditebang, uangnya itu kemudian sebagian digunakan untuk membayar kredit. Itu namanya kredit tunda tebang. Itu dari Kementerian Kehutanan. Dari pemerintah Wonosobo apa? Pemerintah Wonosobo memberi layanan teknis lah, mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Jadi itu stakeholdernya. Dan kalau kita menggunakan perspektif Pancasila, itu kan bagian dari penerapan sila kelima. Jadi bagaimana para pihak itu berusaha membangun kesejahteraan versinya masing-masing sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, begitu. Ada lagi? Ini Pak. Satu lagi, Pak. Sudah ajan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus. Izin Pak, ini kan saya tengok kemarin di Google Map Pak, Kalimendong ya Pak ya? Iya, Kalimendong. Kalimendong di sebelah timurnya itu kan desanya Pak. Iya. Sebelah kiri itu kan memang daerah ini ya Pak ya, daerah Tegalan gitu ya Pak ya. Berarti memang di utara sama selatannya itu ya Pak. Iya. Nah, ini kan sebenarnya menarik sekali Pak untuk di daerah-daerah seperti kebetulan saya tugasnya di Sabang Pak. Yeah. Banyak tanah-tanah terlantar di situ Pak. Yeah. Terus banyak kawasan juga di situ. Apakah ini Pak yang saya pertanyakan ini Pak, itu inisiatif semata-mata dari masyarakat perkumpulan dulu, entah dari 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu gitu Pak, atau memang ada program sendiri dari Pemda itu Pak? Ya, itu inisiatif masyarakat. Jadi hasil penelitian saya itu inisiatif masyarakat. Awalnya inisiatif satu orang, kemudian disampaikan di semacam perkumpulan gitu. Pas ada acara hajatan atau apa kumpul, lama-lama membesar ya. Teknik snowball itu ya, seperti bola salju. Awalnya satu orang, lama-lama banyak. Sesudah banyak baru mereka kemudian bikin gerakan menghutankan tanah-tanah mereka. Yang itu inisiatif masyarakat. Nah, kalau itu inisiatif masyarakat kan itu bisa direplikasi namanya. Direplikasi itu dicontoh oleh masyarakat di daerah lain. Jadi kalau masyarakat daerah lain punya tanah berlereng, itu kan harus dihutankan. Maka bisa dicontoh gayanya Kalimendong itu. Bagaimana cara mencontohnya? Gampang. Buku itu kan ada PDF-nya, kirimkan ke mereka, pelajari dari buku itu, maka kemudian bisa dilaksanakan. Poin-poinnya ya yang ada di buku itu. Begitu Mas. Oke? Sudah? Itu ya, oke, terima kasih. Ya, satu lagi dari kelas B, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terakhir dari kelas B. Siapa ini? Andi, mana? Ah, iya. Hari ini kita laki-laki semua ya, yang wanita, yang perempuan belum dapat giliran. Ya. Buka gadgetnya. Siap. Mana gadget? Gadget. Oh, ada. Slide keberapa yang mau kita diskusikan, Mas? Panggilannya Andi. Siapa? Oke, Andi. Saya lihat dulu slide. Besok libur. Saya lihat kertas kerja saya ya Pak. Oh ya, silakan. Ini sejarah perjuangan bangsa bagian 1. Slide-nya yang mana tuh kira-kira, Mas? Ada slide-nya nggak? Supaya lebih enak baca. Kita dengarkan ajan dulu ya. Sambil Mas Andi cari bahannya. Slide ini nih.
Slide keberapa itu? Ada nomornya, ada halaman. Sehingga halaman. Oh ini. Iya. Iya. Ini. Nantinya tunggu ajan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Mas Andi minta kita bahas slide yang ke-25 ya. Siap. Anda sudah buka slide 25? Slide 25 itu ngomong soal Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa, kemudian ada inspiring mind, kemudian ada perjuangan terdiri dari perencanaan, tindakan, evaluasi, perbaikan, tindakan baru. Kemudian ketika bicara inspiring mind, saya tulis generasi milenial siap finansial ya. Kan itu menjadi penting buat generasi milenial. Apa yang ingin kita bahas, Mas Andi? Izin Pak dosen ya. Terkait sejarah perjuangan bangsa pada bagian satu ini, bagaimana kami pemuda-pemuda memaknai arti dari merdeka atau kemerdekaan itu bukan cuma hanya memahami bahwa kemerdekaan itu atau merdeka terlepas dari penjajahan Belanda atau penjajahan yang lain, tetapi bagaimana kami pemuda memaknai bahwa arti dari merdeka atau kemerdekaan itu bagaimana kami bisa pertama menuntut ilmu sampai ke jenjang yang lebih baik lagi. Kedua, terkait bagaimana dengan kemandirian seorang pemuda. Ini kita harus mandiri, kita harus seperti apa yang kita sampaikan tadi, kreatif dalam bekerja nantinya. Itu yang sebenarnya terkait bagaimana pemuda era kini
memaknai arti kemerdekaan itu bukan cuma hanya untuk masa lalu yang diingat, tapi bagaimana untuk melangkah lebih baik lagi ke depan. Oke, ya. Jadi yang harus Anda ingat adalah kalau membaca sejarah itu bukan cuma membaca nama tokoh. Ya. Membaca sejarah bukan cuma sekedar membaca tanggal, bukan sekedar membaca angka tahun. Misalnya begini, Perang Diponegoro adalah perang terpendek 18 berapa? 25 sampai 1830 WIB. Nah, maka dibilang perang terpendek. Padahal kan maksudnya itu angka tahun ya, 1825 1830. Bukan 1825 1830 WIB, kalau itu pendek. Ya cuma 5 menit. Jadi itu maksudnya. Jadi kita ketika baca sejarah, kita bukan hanya baca nama-nama tokoh, bukan menghafal angka tahun, tetapi melihat prosesnya bagaimana sejarah itu dibuat. Nah, di slide itu saya mencoba mengingatkan Anda semua bahwa kalau bicara sejarah itu bicara perencanaan. Anda perhatikan semua tokoh sejarah itu semua pakai perencanaan. Pattimura ketika berperang pakai perencanaan. Tidak tiba-tiba dia baru bangun tidur terus ambil senjata terus ngamuk, enggak begitu. Pattimura itu pakai persiapan. Dia atur strategi bagaimana menyerang benteng Belanda dan lain sebagainya. Diponegoro juga begitu. Dan semua wilayah ya, termasuk di Papua, kemudian di Kalimantan dan lain sebagainya, semua pakai perencanaan. Artinya apa? Kalau Anda belajar sejarah, perhatikan bahwa para tokoh itu membangun sebuah perencanaan yang baik. Sesudah itu baru mereka bertindak. Ya, maka satu itu perencanaan, tindakan, kemudian evaluasi. Ya, kalau Anda belajar tentang perang Diponegoro, misalnya bagaimana Diponegoro mengganti komandan tempurnya di lapangan. Itu kan karena evaluasi, oh komandan yang ini nggak cocok di daerah pegunungan, ini lebih cocok di daerah pantai. Maka kemudian diganti komandan-komandan tempurnya. Kemudian perbaikan. Ya, perbaikan artinya kalau kemarin logistiknya mungkin kurang, sekarang logistiknya dibantu. Kalau kemarin kurang dapat dukungan rakyat, sekarang lebih dapat dukungan rakyat. Misalnya dengan melakukan diplomasi ke tokoh-tokoh setempat. Ya. Jadi kemudian sesudah diperbaiki tentu ada tindakan baru. Jadi sebetulnya kalau bicara sejarah, kita sedang bicara tentang teori manajemen. Planning, organizing, executing, controlling. Jadi bukan cuma sekedar menghafal nama tokoh, bukan sekedar menghafal tanggal, tapi kita sedang belajar planning, merencanakan sesuatu. Kita sedang belajar organizing, bagaimana mengorganisir sesuatu. Kalau Anda ingin membangun kantor, Anda misalnya nanti sesudah tamat D4, ingin punya kantor jasa surveyor kadastral berlisensi, KJSKB, kan Anda harus buat organisasi yang baik. Anda sebagai direkturnya, kemudian siapa wakil direkturnya, siapa sekretaris, siapa bendahara, siapa petugas lapangan. Petugas lapangan Anda bisa rekrut teman-teman alumni D1. Direkturnya kan D4, ya. Terus dibuat sedemikian rupa. Organizing-nya harus bagus. Kemudian activating. Ketika dilaksanakan Anda harus monitor itu. Jangan-jangan disuruh ngukur 2 bidang, dia ngukurnya cuma 1 bidang. Yang 1 bidang dia hayal, dia ngarang di meja. Ya. Maka seorang direktur harus punya kemampuan mengendalikan. Ya. Nah sesudah itu baru kemudian itulah syaratnya agar Anda sukses. Jadi planning, organizing, activating, controlling. Jadi belajar sejarah itu sebetulnya Anda sedang belajar cara sukses dan mencegah kegagalan. Kan Anda lihat banyak tokoh yang gagal. Misalnya Diponegoro, mengapa dia tertangkap? Karena dia tidak menghormati informasi intelijen yang menyatakan bahwa itu jebakan Belanda. Berarti kan ada data yang terabaikan. Maka itu menjadi penting. Ya? Menjadi penting kalau Anda jadi direktur, usahakan memperhatikan semua data, terutama data-data yang urgen dengan keberlangsungan organisasi Anda. Ya? Jadi belajar sejarah itu belajar tentang bagaimana planning, organizing, activating, dan controlling. Bukan menghafal nama tokoh, bukan menghafal tanggal. Begitu Mas. Ada lagi yang lain? Terkait yang kedua, terkait ideologi tertutup tadi, iya. Pak Dosen sudah sampaikan, mungkin sekiranya dalam pertemuan ini juga mungkin teman-teman juga sebagian ini tidak mengerti apa yang dimaksud dengan HTI. Jangan sampai ini anggapan HTI ya organisasi Islam, cuma hanya beribadah. Mungkin sama kami di sini nggak tahu apa yang dimaksud dengan HTI yang sekarang dibubarkan karena tidak sepaham dengan ideologi negara. Kalau mengenai HTI nanti klik aja di Google, ya, klik di Google karena saya juga nggak ahli di situ ya. Saya kan sosiolog agraria, bukan sosiolog Islam. Saya memang mengajar di pesantren Takbir Ulumul Baligan selama 8 tahun ya.
2004 sampai 2012. Mengapa saya berhenti? Karena kemudian kan kita punya konsep pengkaderan. Jadi saya kader dari mulai S2, kemudian dia sudah ahli, kemudian saya lepas, dia lanjutkan. Yang saya ajarkan sosiologi dakwah. Bagaimana berdakwah agar bisa diterima dengan baik tanpa konflik. Kira-kira begitu. Nah, saya nggak ahli itu. Itu kan HTI itu kan politik Islam mungkin ya, masuknya ke wilayah politik Islam. Nanti Anda googling aja, cari tokoh politik Islam, kemudian nanti kan beliau mungkin punya pendapat apa tentang HTI atau di YouTube, begitu ya? Begitu Mas. Apalagi yang lain? Ada? Habis? Sekian mungkin. Ya, sekian. Karena kalau kamu bilang ada lagi, yang lain sudah marah itu. Yang lain sudah pengen minum kopi kan? Di asrama. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rosid. Yo. Oke, mahasiswa sekalian, ini pertemuan kita yang ketiga. Kita akhiri, nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore.